Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatur rabi'atu utai masalah ar-rabi'atu yang nomor 4. Ikhtalafa iku berbeda pendapat sapa ulama fil mustahadati di dalam perempuan yang istihadah. Jadi tentang masalah perempuan wanita yang sedang istihadah, di situ ada perbedaan pendapat tentang apa di antara ulama. Pakaumun maka utai kaum atau ulama aujabu iku mewajibkan sapa kaum alaiha atas mustahadah tuhron ing suci wahidan yang satu. Suci satu kali tok, fakot saja. Wadalika utawi demikian itu aujabu alaiha tuhron wahidan iku inda mataro ketika melihat sapa mustahadah annau ing stune kelakuan qading qadat iku telah putus haidatua apa haidnya mustahadah biihdatil kal alamati dengan salah satu beberapa alamat itu alati yang taqaddamat yang telah lewat apa alati ala hasabi madzhabiha ulai atas membilang-bilang atau menurut madhabnya inilah kaum fitil kal alamati di dalam beberapa tanda itu. Jadi ada ulama yang mewajibkan bagi mustahadah itu sucinya cuma satu kali. Maksudnya mandinya itu satu kali tok. Ketika apa? Yaitu ketika dia itu haidnya sudah putus. Misalkan kita sudah 15 hari kan. Kok masih keluar darah terus? Maka 15 hari itu mandi. Nggih. Nah, mandinya itu cuma satu kali tok itu. Ada selebihnya? Enggak usah mandi. Oke, mandinya cuma satu kali itu tok. Jadi dengan melihat menurut mazhab imamnya sendiri-sendiri yang mengatakan bahwa di situ batas-batas tentang haid. Wa ulai utawi inilah kaum alladzina iku ulama aujabu yang mewajibkan sapa alladzi alaiha atas mustahadah turun ing suci wahidan kang siji ing qasamu iku membagi sapa alladzina kismaini ing dua bagian. Jadi yang mewajibkan cuma mandi satu kali tok saat suci dari haidnya saja. Tapi dia itu masih istihadah. Itu membagi menjadi dua bagian. Pakauman maka utai kaum aujabu iku mewajibkan sapa kaum alaiha atas mustahadah anta tawaddu'a ing yen ta berwudu sapa mustahadah likuli salatin untuk setiap salat. Jadi bagi orang yang istihadah, berarti kita itu hari yang ke-16, 17, 18 kok masih keluar darah terus, itu kan dihukum istihadah. Nah itu ulama yang mewajibkan mandi satu kali tok, yaitu ketika suci dari haidnya, terputus dari haidnya, dan selanjutnya itu cuma mewajibkan wudu setiap mau melakukan sholat. Jadi setiap mau melakukan sholat itu wajibmu wudu. Kesero iku nak setiap mau melakukan sholat wajib wudu. Maksudnya enggak gitu. Maksudnya itu dihukumi daimul hadas. Nggih. Enggak boleh sekarang wudu terus nanti sholat zuhur nggih. Dia itu masih punya wudu, enggak wudu, langsung sholat enggak boleh. Bagi mustahadah. Jadi setiap dia mau melakukan wudu, maka dia itu harus setiap dia itu mau melakukan sholat harus wudu dulu. Nanti dibersihkan dulu itunya, okay. Kemudian pakai pembalut. Setelah itu wudu langsung sholat. Karena apa? Dihukumi daimul hadas. Hum utai alladzina malikun iku Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah wa sahabuhum dan
murid-muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Wa asaru fuqaha al-amsari dan kebanyakan ulama fikihnya beberapa negara. Jadi di situ merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya Imam semuanya itu, dan kebanyakan ulama fikih dari negara-negara lain. Wa aksaru haula'i utawi lebih banyaknya inilah alladzina aujabu iku mewajibkan. Loh, nyelak ya. Nyelak. Aujabu, tak ulangi. Faqau wa haula'i aujabu alaya antatawaddu li kulli sholatin. Nggih, setiap salat. Wa qaumun utawi satu kaum atau ulama istahabu iku mensunahkan sapa kaum dalika ing demikian itu antatawaddu li kulli sholatin la bagi mustahadah walam yujibu dan tidak mewajibkan sapa kaum ing dalik alaiha atas mustahadah. Pembagian yang kedua di situ tidak mewajibkan tapi mensunahkan, disunahkan bagi orang yang istihadah ketika mau setiap sholat disunahkan wudu dulu. Jadi bukan wajib tapi hukumnya sunnah. Kalau wudunya tetap wajib, maksudnya itu dia mau sholat walaupun dia itu masih punya wudu, dia itu sunnah melakukan wudu lagi. Tapi kalau menurut ulama yang pertama tadi mengatakan ketika dia mau sholat dia wajib wudu lagi. Sampai yang ini kan misalkan punya wudu, enggak sholat duhur, gak wudu kan gak apa-apa. Wudu boleh, tasdidul wudu boleh. Waladina utawi ulama aujabu yang mewajibkan sapa alladzi alaiha atas mustahadah turun ing suci wahidan kang satu. Jadi ulama yang mewajibkan mandinya cuma satu kali tok saat suci, saat suci dari haid saja, fakot saja. Ya alladzina Malikun iku Imam Malik, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah. Wa ashabum dan beberapa sahabatnya atau beberapa muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Wa aksaru fuqaha'il amsar dan lebih banyak-banyaknya ulama fikihnya beberapa negara. Ulama yang mewajibkan cuma mandi satu kali, itu yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, murid-muridnya serta kebanyakan ulama fikih dari beberapa negara. Wa aksaruha ulai utawi kebanyakan inilah ulama atau alladzina aujabu iku mewajibkan sapa aksaru haula alaiha atas mustahadah antatawaddu'a ing yen ta berwudu sapa mustahadah likuli sholatin untuk setiap sholat atau bagi untuk setiap sholat. Tadi kan cuma mandi satu kali tok saat terputusnya haid, ya kan? Nah, ulama tersebut juga berpendapat mewajibkan wudu ketika mau sholat, mewajibkan wudu ketika setiap mau melakukan sholat. Iku nggih. Wa ba'dhum utai sebagiannya aksari haula, sebagian yang lain lam yujib iku tidak mewajibkan sapa ba'dhum alaiha atas mustahadah illa istihbaban kecuali dengan disunahkan. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa di situ cuma tidak mewajibkan wudu untuk setiap sholat, tapi cuma disunahkan. Wa huwa utawi ba'dhum iku madzhabu Malikan iku madzhabnya Imam Malik, wa qaumun dan kaum atau ulama akharuna yang lain ghairuha ulai yang selain inilah aksaruha ula, selain ulama-ulama yang di atas. Ra'au iku
Kopiru wa utawi ba'dhum nggih yang mau tidak mewajibkan wudu iku madzhab Malik iku madzhab Imam Malik. Wa qaumun utai kaum akharuna yang lain ghairu ulai yang selain inilah kebanyakan ulama selain inilah alladzina ra'au iku berpendapat sapa kaumun akharun ana alal mustahadati sesungguhnya iku wajib bagi perempuan yang istihadah anta tatahhara apa yen ta bersuci sapa mustahadah likuli salatin untuk setiap sholat. Ini pendapat yang kedua, bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa apa itu istihadah, orang yang istihadah itu wajib mandi setiap mau sholat. Ya kademen ya. Ini sholat subuh istihadah, statusnya istihadah. Pokoknya kalau kita itu mengikuti madzhabnya Imam Syafi'i, maka kita itu kalau istihadah cuma diwajibkan wudu saja. Oke. Intinya mandi ketika sudah haidnya terputus, mandi kok masih keluar lagi, oke. Itu istihadah. Maka bagaimana? Yang wajib cuma wudu, tadi dibersihkan dulu, oke. Farjinya itu dibersihkan dulu. Setelah itu terus pakai pembalut. Setelah itu terus sholat. Sholatnya harus langsung, nggak boleh ditunda-tunda. Jadi kalau wudhu langsung sholat. Ini pendapat yang lain mengatakan bahwa di situ malah wajib mandi setiap mau melakukan sholat. Ya rada soro ya. Rada soro. Wa qaumun utawi ini pendapat lain. Wa qaumun utawi ulama ra'au iku berpendapat sapa kaum anal wajiba ing selunya perkara yang wajib antu akhira iku mengakhirkan sapa mustahadah atura ing suci ila awal asri sampai awalnya asar. Tsumma tatatahharu kemudian bersuci sapa mustahadah wa tajma'u dan menjamak sapa mustahadah baina sholataini di antara dua sholat. Wa kadzalika dan sebagaimana itulah tu akhiru mengakhirkan sapa mustahadah al-maghriba ing salat maghrib ila akhiri waqtiha sampai akhir waktunya maghrib. Wa awali waktil isya'i dan permulaan waktunya sholat isya. Wa tatahharu dan bersuci sapa mustahadah tuhron dengan bersuci sanian yang nomor 2 wa tajma'u sanian yang kedua wa tajma'u dan mengumpulkan atau menjamak sapa mustahadah bainahuma di antara sholat maghrib dan isya. Tumattatahharu kemudian bersuci sapa mustahadah turun dengan bersuci salisan yang nomor 3 li sholat subhi karena sholat subuh. Ini pendapat yang lain, pendapat yang nomor 3. Taruh berat mana itu? Bukan main nggih. Yaitu yang mengatakan bahwa ulama mempunyai pendapat bahwa yang wajib itu perempuan yang istihadah itu mengakhirkan mandinya sampai awal waktu asar. Oke, jadi dhuwur iku dek gak salat sih. Karena dia itu mewajibkan mandi setiap mau sholat. Jadi mulai dhuwur itu enggak melakukan sholat sampai terus adzan asar, masuk waktu asar, dia itu baru mandi. Setelah mandi, mandi hadas. Setelah mandi terusan menjamak antara sholat zuhur sama sholat asar dengan jamak takhir. Setelah itu mandi yang pertama. Terus
masuk waktu sholat maghrib nggak melakukan sholat maghrib sampai awal waktu sholat isya, dia mandi lagi, mandi yang kedua, terus melakukan sholat jamak antara maghrib dan isya sama takhir. Yang nomor 3, mandi yang ketiga yaitu ketika mau melakukan sholat subuh. Ini mandinya rada ringan tapi sholatnya yo. Tadi pendapat yang nomor 2 tadi kan mewajibkan mandi setiap sholat. Nggih. Apa sholat zuhur mandi, apa sholat asar mandi, apa sholat maghrib mandi, apa sholat isya mandi, apa sholat subuh mandi. Pendapat nomor 3 ini enggak. Sholat zuhur dilewatkan sampai masuk sholat asar dia mandi terus sholat jamak. Maghrib lewat. Terus masuk sholat isya dia mandi terus jamak. Subuh mandi lagi terus melakukan sholat subuh. Jadi mandinya cuma 3 kali, bukan 5 kali. Ini pendapat yang nomor 3. Faujabu maka mewajibkan sapa kaum alaiha atas mustahadah salah satu adarin ing 3 sucian, 3 kali sucian fil yaumi di sehari walailati dan semalam. Sehari semalam apa? Mandi 3 kali. Wa qaumun, ini pendapat selanjutnya nomor 4. Wa qaumun utawi ulama ra'au iku berpendapat sapa kaum anna alaiha sesungguhnya iku wajib atas mustahadah tuhron apa suci wahidan kang 1 fil yaumi di sehari wal lailati dan semalam. Wa min haula'i dan dari inilah kaum dan inilah kaum man utawi ulama lam yajid lam lam yahudda kang tidak membatasi sapa man lahu pada turi waktan ing waktu wa utawi lam yahudda iku marwiyan iku diriwayatkan an Ali dari sahabat Ali. Jadi ada ulama lagi yang mengatakan bahwa dia itu tiap hari harus mandi. Dari sehari semalam mandinya cuma satu kali. Wa mindum dan iku setengah saking kaum man utawi ulama ro'a yang berpendapat sapa man anta tatahhara ing yen bersuci sapa mustahadah min tuhrin dari sucian ila turin ke sucian yang lain. Fayatahassalu gimana? Oh gitu. Ada ulama lagi yang mengatakan bahwa dia itu perempuan atau orang yang istihadah itu mandinya itu dari satu ketika dia itu bersih mandi, kalau suci mandi gitu toh. Fayatahassalu maka bisa diambil kesimpulan fil masalati di dalam masalah ini fil jumlati secara global apa arba'atu aqwalin apa 4 pendapat. Kaulun rupane utawi pendapat innahu iku sunya kelakuan laisa iku tidak ada alaiha iku atas mustahadah atau mar'ah illa turun kejaba apa suci wahidun kang 1 fakot saja indang kita idamil haidi ketika terputusnya darah haid. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini permasalahan ini masalah orang yang istihadah itu ada 4 pendapat. Pendapat pertama yaitu mengatakan bahwa bagi orang yang istihadah itu cuma mandinya satu kali ketika terputusnya darah haid. Ini menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya, kita itu berpegangan pada pendapat yang ini. Terus juga mewajibkan wudhu setiap mau melakukan sholat. Wa qaulun utai pendapat nomor 2 ini. Wa qaulun inna alaiha sesungguhnya iku atas mustahadah aturo apa sesuci likuli sholatin untuk setiap sholat atau karena setiap sholat
Berarti pendapat yang kedua yaitu dia wajib mandi setiap mau melakukan sholat. Rotokannya benar ini ya. Wa qaulun utai pendapat nomor 3. Inna alaiha iku sesungguhnya atas mustahadah salah sata adharin apa 3 kali sucian. Fil yaumi di sehari wal lailati dan semalam. Ini yang tadi nggih. Berarti dia wajib mandi 1 hari semalam 3 kali dengan ketentuan duhur asar diropel jadi jamak takhir terus mandi terus jamak takhir. Maghrib dan isya dijadikan satu mandinya di waktu isya terus jamak takhir sama sholat subuh. Wa qaulun utawi pendapat ini pendapat yang nomor 4 nggih. Inna alaiha sunya iku wajib atas mar'ah atau atas mustahadah turun apa suci wahidan kang satu fil yaumi di sehari wal lailati dan semalam. Pendapat nomor 4 yaitu dia wajib mandi setiap hari nggih. Mandi dari hadas ya. Setiap hari satu kali. Jadi ada 4 pendapat. Kita yang ikuti yaitu pendapat yang nomor 1 yang mengatakan bahwa di situ mandinya ketika terputus dari haid saja. Adapun ketika mau melakukan sholat di situ wudunya wajib wudu. Adapun tata caranya tadi nggih. Jadi dibersihkan dulu parjinya dari darah-darah nggih. Setelah bersih terusan dipakai blebet nggih. Nek basa Jawane blebet. Nah saiki wis ganti pembalut nggih. Pembalut terus setelah itu langsung melakukan sholat. Jadi ada 4 pendapat itu. Jadi kita ikuti yang pendapat nomor 1 itu. Karena kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i.